Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai pencatatan transaksi dan jurnal umum. Setelah kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, proses akuntansi selanjutnya itu atau yang berawal dari mana? Itu adalah pencatatan transaksi ke jurnal umum. Nah, sebelumnya apa sih akun itu ya? Kita review sebentar ya. Akun itu adalah setiap item yang ada di laporan keuangan. Itu disebut akun, yang mana itu dimasukkan ke dalam buku besar setelah dari jurnal umum. Dan akun itu juga disebut sebagai sekumpulan akun pada sebuah entitas bisnis, itu disebut buku besar. Nah, daftar dari akun-akun dalam sebuah buku besar tersebut itu disebut daftar akun. Kemarin kita sudah belajar daftar akun, nomor-nomor akunnya itu apa saja. Terus kemudian klasifikasi akun, kemarin kita sudah belajar juga ada klasifikasi akun. Di sini ada aset yang merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, kewajiban merupakan utang terhadap pihak luar, ekuitas itu merupakan hak pemilik terhadap perusahaan, pendapatan itu merupakan peningkatan pada ekuitas sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa, sedangkan beban itu merupakan pengeluaran atau penggunaan harta atau jasa untuk memperoleh pendapatan. Jadi kalau di bagian harta, kewajiban dan ekuitas itu merupakan bagian dari akun neraca. Sedangkan pendapatan dan beban itu merupakan akun-akun dari laporan laba rugi. Nah, jadi ini konsep persamaan dasar akuntansi ya, persamaan akuntansi itu dasar dapat diperluas agar mencakup kelima klasifikasi akun sebelumnya yang mengindikasikan apa yang diterima dan apa yang diberikan. Ini lebih ke saldo normal ya. Harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tapi di sini yang persamaan akuntansi yang akan dimasukkan ke jurnal umum prinsipnya seperti beban dan pendapatan. Ketika beban itu bertambah, dia di debit. Terus kalau pendapatan dia bertambah di kredit. Jadi nanti ketika kita mengidentifikasi transaksi, setiap penambahan harta atau aset itu akan bertambah di debit. Sedang beban juga bertambah di debit. Karena ingat kemarin kan beban itu mengurangi ekuitas. Terus setiap penambahan kewajiban, ekuitas dan pendapatan itu akan bertambah di kredit. Jadi ini konsepnya dulu, debit dan kredit itu yang akan kita pakai di jurnal umum atau penjurnalan. Nah, proses penjurnalan. Nah, kemudian dalam penjurnalan, sistem pencatatan yang berlaku itu adalah double entry accounting. Sistem pencatatan ganda itu berdasarkan konsep sederhana merupakan setiap pihak dalam transaksi bisnis akan menerima sesuatu dan memberikan sesuatu sebagai imbalan. Nah, ini dalam hal pembukuan, apa yang diterima itu di debit dan apa yang diberikan itu di kredit. Nah, akun T-account itu menggambarkan sebuah neraca yang seimbang. Jadi intinya setiap ada transaksi itu pasti akan berpengaruh di debit dan di kredit. Ini kalau misalnya konsep harta atau aset, itu apabila ada pertambahan itu akan menerima di debit, sedangkan ketika mengeluarkan itu akan di kredit. Jadi seimbang antara debit dan kredit. Contoh ini akun kas. Nah, ini ketika angka yang bertambah itu di debit dan ini yang ketika berkurang itu di kredit. Ini angka-angka yang bertambah dan akan ketahuan jumlah debit dan kreditnya. Nah, saldonya jadi ini nanti dikurangi 5.100. Jadi saldonya balance antara debit dan kredit. Nah, aturan debit dan kredit akun kemarin kita sudah belajar. Jadi kalau di aset itu kalau akun harta atau aset itu debit ketika bertambah itu di debit, terus ketika turun itu di kredit. Sedangkan akun-akun kewajiban
itu ketika bertambah itu di kredit, sedangkan ketika berkurang itu di debit. Terus akun-akun ekuitas itu ketika bertambah itu di kredit, terus ketika berkurang itu kredit di debit. Sedangkan di akun beban, ini akun laba rugi, akun beban kalau bertambah itu debit, terus kalau berkurang itu kredit. Pendapatan juga kalau bertambah itu di kredit, kalau berkurang itu debit. Kemudian langkah-langkah dalam proses pencatatan. Pertama kita analisis nih setiap transaksinya, buktinya. Terus kemudian dimasukkan ke jurnal umum. Setelah di jurnal umum itu kemudian dimasukkan ke buku besar atau jurnal informasinya dimasukkan ke akun-akun buku besar. Apa sih jurnal itu? Jadi transaksi-transaksi pada awalnya itu dicatat secara kronologis, baik dari tanggalnya. Jadi pencatatan transaksi di jurnal ini itu dicatat secara kronologis sebelum dipindahkan ke akun-akun masing-masing di buku besar. Nah, jurnal itu juga disebut sebagai buku pencatatan awal. Nah, kalau bicara tentang perusahaan masing-masing itu biasanya mereka dapat menggunakan berbagai jenis jurnal. Namun, setiap perusahaan itu memiliki bentuk jurnal yang paling mendasar, yaitu jurnal umum. Nah, pada jurnal umum biasanya terdiri dari apa saja? Biasanya itu ada tanggalnya, nama akun, uraian referensi, dan 2 kolom jumlah. Nah, jurnal itu gunanya buat apa sih? Yang pertama, itu mengungkapkan pengaruh lengkap suatu transaksi pada suatu tempat. Misalnya transaksi pembelian, itu pengaruhnya apa saja. Terus juga menyediakan catatan transaksi secara kronologis. Terus juga membantu mencegah atau mengetahui adanya kesalahan karena jumlah dan debit dan kredit untuk setiap ayat itu dapat dengan mudah dibandingkan. Ini salah satu bentuk jurnal. Jadi setiap transaksi itu kita masukkan ke jurnal umum yang mana ini terdiri dari tanggal, nama akun dan uraian, debit kreditnya. Nih, contoh misalnya nih, mau memutuskan untuk membuka usaha jasa pemrograman komputer, Mokolita. Pada awal bulan September 2011, ia menginvestasikan uang tunai sejumlah $15.000. Terus juga Mokolita membeli peralatan komputer secara tunai sebesar $7.000. Nah, berarti ini apa yang berpengaruh? Gimana apa yang berpengaruh? Berarti kalau di Momo ini transaksi yang pertama, itu dia akan bertambah kasnya kan, kasnya bertambah di perusahaan itu di mana, di bagian mana kok kas bertambah, bagian aset itu bagian bertambah di bagian debit. Terus kemudian karena ini investasi oleh pemiliknya secara langsung, berarti bertambah di bagian modal, itu modal pemilik, akunnya modal pemilik di kredit. Terus Mokolita membeli peralatan komputer secara tunai, berarti ini apa yang bertambah? Yang bertambah kan peralatan itu termasuk aset, berarti bertambah di debit. Terus ini karena pembeliannya secara tunai, berarti kan ada kas yang keluar. Berarti kasnya berkurang sebesar 7.000. Ini ya, kas bertambah 15.000, modal Momo 15.000. Nah, ini yang dinamakan nama-nama akun ini ya. Yang dicatat adalah nama-nama akun. Kemarin kalau di persamaan akuntansi kan ada yang di bagian keterangan itu, yang di bagian beban pendapatan. Nah, itu dimasukkan di mana? Di jurnal umum, dimasukkan di nama-nama akunnya ini. Nah, ada juga di jurnal itu dibutuhkan 3 atau lebih dari 2 atau dalam penjualannya atau yang disebut sebagai ayat jurnal gabungan atau compound entry. Jadi maksudnya setiap ada transaksi yang dia pencatatannya itu tidak hanya 2 akun saja, tapi bisa jadi lebih dari 2 akun. Ini contohnya. Pada tanggal 1 Oktober 2011, Mokolita membeli truk pengiriman seharga 14.000 dengan pembayaran tunai sebesar 8.000 dan sisanya secara kredit. Berarti ini pencatatannya bagaimana? Ini kan ada pembayaran tunai dan pembayaran kredit. Terus ada pembelian peralatan atau ini truk ya. Berarti di sini ini kan membutuhkan 3 akun ya. Yang mana ada truk atau kendaraan bertambah di debit,
Kemudian ada pembayaran tunai, berarti kas keluar 14.000 karena sisanya secara kredit berarti ada utang tuh. Ada utang sebesar 8.000. Jadi pencatatannya seperti ini. Peralatan pengiriman, yang mana ini maksudnya kendaraan ya, itu bertambah di debit 14.000. Kemudian karena pembayaran tunainya 8.000, kas di kredit 8.000 dan utang usaha di sini kredit 6.000. Karena membeli secara tunai dan sisanya secara kredit. Jadi di sini ya bisa kita lihat bahwa ini membutuhkan lebih dari 2 akun, yang mana yang tetap intinya setiap transaksi itu setiap debit dan kredit itu dia seimbang atau balance. Nah, ini sebagai latihan ya. Silakan silakan di sini latihan kita coba dibaca dulu ya, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Ini ada transaksi-transaksi ini silakan dicoba terlebih dahulu ya. Diidentifikasi setiap transaksi ini dia termasuk transaksi keuangan atau tidak. Terus kemudian dicatat di jurnal umum itu akunnya apa saja. Debit kreditnya mana gitu ya. Oke, itu saja. Nanti selanjutnya kita akan bahas bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.